Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang al-man'ut dan na'at, ya, mengenal susunan man'ut na'at. Ya, ini kita pelajari di kelas 5, ya. Bukunya dia yang ada di halaman 12. Oke, langsung saja Ustaz jelaskan. Dalam pelajaran na'at man'ut ini, terlebih dahulu Ustadz akan menjelaskan dari arti kata al-man'ut, ya. Arti kata al-man'ut. Arti kata al-man'ut, ya. Atau man'ut sendiri, ya, man'ut, ya. Nah, sekarang apa arti kata al-man'ut? Oke, al-man'ut artinya al-man'ut atau man'ut artinya kata yang disifati. Jadi al-man'ut artinya kata yang disifati. Kemudian kata berikutnya adalah yaitu an-na'tu atau na'at, ya. An-na'tu artinya kata sifat, ya. Na'tu artinya kata sifat. Jadi al-man'ut wa an-na'tu ya, artinya, jadi al-man'ut wa na'tu artinya susunan kalimat yang terdiri dari kata yang disifati dan kata sifat. Oke, ya. Setelah sekali lagi supaya lebih jelas.
man'ut dan na'at artinya susunan kalimat yang terdiri dari kata yang disifati dan kata sifat. Contoh, contohnya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Dalam bahasa Indonesia, pedagang kaya. Ya. Pedagang ini kata yang disifati, sedangkan kata kaya kata sifat. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, contohnya tajirun, ya ini bentuknya ya. Terjemahan dari kata bahasa Indonesia di tajirun ghaniyun. Ya, tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun itu artinya pedagang, ghaniyun artinya kaya. Ya, dalam bahasa Indonesia biasa dikasih yang, kalau itu pedagang yang kaya, boleh juga tidak ya. Tajirun ghaniyun. Ini tajirun sebagai man'ut. Kenapa? Karena tajirun ini yang disifati, sedangkan ghaniyun na'at karena dia sebagai kata sifat. Kemudian contoh yang lain, baitun shaghirun. Baitun shaghirun. Ya. Baitun shaghirun, rumah kecil. Ya, baitun artinya rumah. Shaghirun artinya kecil. Ya. Rumah kecil. Ya. Mana kata yang disifati? Kata yang disifati adalah baitun. Ya, maka baitun ini sebagai man'ut karena dia disifati. Dan mana sebagai naatnya atau kata sifatnya? Itu
Shaghirun. Shaghirun sebagai na'at. Kenapa? Karena dia kata sifat yang mensifati rumah. Ya. Jadi biasanya man'ut itu kata yang pertama, na'at itu kata yang kedua. Itu susunannya ya. Oke. Dan perlu diperhatikan di sini na'at ya. Na'at itu dengan man'ut atau man'ut dengan na'at harus sama harokatnya. Kalau tidak sama berarti bukan na'at ya. Contoh kata yang lain, faslun jamilun. Ya, perhatikan harokat akhirnya ya. Harokat akhirnya sama-sama dhammatain, sama harokat akhirnya. Ya, kalau sama berarti ini boleh, susunan kalimat ini boleh dikatakan na'at, man'ut na'at ya. Tetapi kalau misalnya beda ya, kalau yang di pertama dhammatain, yang di kedua, yang kata yang kedua misalnya kasratain atau fathatain, maka itu bukan disebut sebagai susunan na'at man'ut. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Catatan. Nah, ini catatan. Harokat akhir man'ut na'at harus sama ya, harus sama. Kalau berbeda maka itu bukan susunan man'ut na'at ya. Kalau berbeda harokatnya berarti itu bukan susunan man'ut na'at. Kalau man'ut fathatain maka na'at juga harus fathatain. Kalau man'ut dhammatain maka na'at juga harus dhammatain, baru boleh dikatakan na'at. Kalau man'ut kasratain maka na'at juga harus kasratain. Ini kalau sama semua baru boleh dikatakan na'at man'ut na'at ya. Ya, demikian penjelasan dari Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, nanti pertemuan berikutnya atau video berikutnya Ustadz jelaskan perbedaan antara man'ut na'at dan mudhaf ilaih. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.